Sekarang kita lanjut kepada pembicara kedua, Dr. Renan Sukmawan, Sarjana Teknik, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan. Beliau ini unik ya, jadi dokter dan ST. Wah, jadi lulusnya ST dulu, kemudian lulus dari Universitas Gadjah Mada, kemudian lanjut ke kuliah dokter, kardiologis, kemudian itu di FKUI, kemudian beliau menjalani fellowship di University Clinic of Cardiology di North Macedonia dan mendapat juga PhD di Kawasaki Medical School Jepang. Beliau ini merupakan ketua dari Kolegium Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia dan sebagai Kepala Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Banyak publikasi yang telah dilakukan oleh Dr. Renan, dan hari ini beliau akan sharing tentang Artificial Intelligence and Predictive Modeling in Cardiovascular Medicine yang tadi sudah diintroduksi oleh Dr. Isman. Silakan Dr. Renan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Swastiastu, terutama yang nama Hindu. Kemudian hari ini saya terima kasih introduksi Dr. Radityo. Ya, sedikit koreksi, saya selesai teknik sama kedokternya bareng-bareng. Jadi pada waktu yang sama gitu ya, dia menyelesaikan pendidikan di 2 universitas dan kemudian alhamdulillah bisa mengintegrasikan atau menambah wawasan kita dalam pengembangan ilmu dan teknologi ke depan. Semoga menjumpai teman-teman dalam keadaan sehat semua dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya, dan tugas saya hari ini adalah melanjutkan barangkali apa yang disampaikan Dr. Isman tadi, karena kita akan berada di era digital ke depan, dan semua saya kira cabang ilmu akan begitu. Kemudian apa yang khusus bidang kardiovaskular dan bagaimana kita bisa lebih mengoptimalkan aplikasinya untuk kita hidup bersama, bukan berkompetisi begitu dengan artificial intelligence, tetapi bagaimana kita hidup di era ini dengan berdampingan dan membantu kita sebagai dokter ya. Saya kira itu message-nya. Baik, sekarang saya mulai dengan slide saya. Sudah terlihat Dr. Adit? Sudah Dr. Renan? Ya. Jadi saya bicara mulai dari sini. Kenapa kita perlu? Jadi ini adalah data dari jejaring ilmuwan yang sebelum saya ikuti. Kita kumpulan data dari beberapa negara Asia. Kita publish tahun lalu. Ini kematian kita masih tetap tinggi. Walaupun kemajuan kita tinggi, kematian masih tetap tinggi. Apalagi di negara Asia. Kita kalau dilihat di sini nomor 3 nih. Nomor 1 Pakistan, 2 Filipina ya, kita Indonesia. Jadi ini salah satunya karena banyak sekali late presenter dari pasien-pasien kita udah datang telat ya, sudah tahu punya resiko kardiovaskuler, merokok dan sebagainya, diabetes, tapi ya kemudian datang terlambat untuk dilakukan menjalani pertolongan atau tidak terantisipasi dari awal. Saya kira tantangannya kemudian bagaimana ke depan kita dengan bantuan teknologi tentu secara individual bisa memprediksi misalnya kapan kalau orang punya faktor risiko atau tidak punya faktor risiko, kapan seseorang ini akan kena serangan jantung. Bahkan kapan potensi yang bersangkutan kena kematian kardiovaskuler. Nah, itu adalah challenge yang akan dijawab, akan dicoba dijawab terus dengan AI dan modeling dalam cardiovascular medicine. Tadi disampaikan peran yang lain-lain, peran faktor genetik dan lain sangat penting. Ya, kalau kita lihat ya, ini tantangan kita. Jadi kita berada menuju ke era personalized atau precision medicine, di mana data-data komunitas, data-data etnik, data-data genomik tadi disampaikan juga, akan sangat membantu di era digital health ini, ketika bisa dilakukan integrasi semuanya. Nah, ini menjadi sangat menarik untuk bisa kita bisa melakukan terapi personalized untuk semua pasien yang unik. Guideline ada guideline, tapi semuanya untuk komunitas, untuk pendekatan umum. Tetapi ternyata pasien itu harus ditekatkan secara personal. Dan ini
di era sekarang teknologi digital akan sangat membantu kita ya, dengan imaging, dengan genetik, dengan proteomics, dengan berbagai hal yang secara individual bisa kita dapat dari setiap orang, setiap pasien. Nah, itulah yang dikerjakan dengan artificial intelligence. Saya kira teman-teman sudah sering mendengar ini, dan saya kira sehari-hari kita sudah memakai ini. Misalnya saja bagaimana kalau kita pakai Google Map misalnya, kalau sering pakai Google Map, lama-lama kita tahu bahwa jalan yang dipilihkan oleh Google Map itu sering mengikuti apa pola yang kita pakai sehari-hari kalau kita menuju suatu tempat kerja misalnya. Dan ini pola-pola pengenalan pola, pattern recognition ini menjadi hallmark dari AI sebenarnya. Dan kalau itu dikombine ya, data omics, data imaging, data dari sosial media ya, dan lain-lain di dalam big data, maka AI ini bisa dipakai untuk banyak hal. Di bidang kardiovaskuler, imaging interpretation sudah biasa. Salah satu staf kita sekarang sedang mengembangkan ya, dengan AI ini, imaging yang biasa dari ultrasound, kita bisa predik ternyata apa yang terjadi pada pasien ini secara luas ya, secara dinamik. Kemudian diagnosis sudah pasti akan dibantu betul. Kemudian nah yang menjadi tantangan adalah ini, prediction risk ya. Jadi kita mengenal beberapa term dalam pengembangan AI ini, ada deep learning, machine learning, narrow, dan sebagainya. Nah, general AI ini lingkup besarnya, tetapi deep learning, ketika ini bisa lebih membaca pola dengan lebih teliti yang dilakukan mesin, itu beyond kemampuan kita sebagai manusia, dan ini ya kelebihan mesin tentu. Nah, inilah yang bisa kemudian semakin memperhalus diagnosis kita, tata laksana, dan kemudian prediksi selanjutnya. Dan ini saya kira sudah banyak untuk bidang kardiovaskuler mulai dikembangkan, banyak sekali hal-hal yang selama ini kita pelajari dibantu interpretasinya oleh AI ini dalam hal interpretation. Misalnya saja kita selama ini sudah tahu EKG hiperkalemia seperti apa, tapi dengan bantuan AI ada pola-pola kecil yang terlihat di dalam ECG yang tidak bisa kita lihat dan bisa meningkatkan sensitivitasnya sampai 90%. Kemudian kita bagaimana yang unik ini, bagaimana dari EKG kita bisa tahu jantung seseorang, jantung pasien itu punya disfungsi left ventricle yang asimptomatik. Dia mompanya terlihat dengan ekokardiografi biasanya kita lihat, tapi lalu bisa terlihat bahwa dia ada dysfunction, tapi dengan AI ini, dengan EKG saja dipakaikan perangkat dari machine learning ini, maka bisa meningkatkan ketepatan, oh ternyata dia punya LV disfungsi sampai 86%. Nah ini menarik sekali ya. Kemudian pasien-pasien sinus rhythm, kapan dia suatu saat mendevelop AF. Ini kan juga pada pasien hipertensi misalnya, AF ini penyebab stroke. Kalau dia punya sinus rhythm pada EKG-nya, kapan dia akhirnya menjadi atrial fibrillation. Dikembangkan ya. Memang perlu banyak apa yang disebut sebagai training dataset, perlu banyak EKG yang dipelajari, kemudian dibuatlah AI-nya dan bisa menaikkan prediction sampai 82%. Nah, ini banyak sekali yang unik, misalnya saja melihat gender dan age. Dengan EKG saja kita tahu nih orang ini umurnya berapa gitu. Umurnya berapa, kemudian laki atau perempuan. Hal-hal yang selama ini tidak kita pelajari atau dalam secara konvensional, tapi dengan AI ini bisa kita dapat. Itu juga untuk ekokardiografi. Ini adalah ekokardiografi adalah saya kira cardiac ultrasound ya, yang kita pakai sehari-hari dalam praktek di bidang kardiovaskuler yang penting, sangat penting. Kita tahu bahwa jantung itu LVH itu sensitivitas tertinggi itu kalau kita pakai echo, bukan pakai EKG. EKG sensitivitasnya 50%. Dengan echo kita bisa pastikan ini ada hypertrophic cardiomyopathy. Tapi kalau sekedar melihat echonya saja, ini kira-kira fisiologis apa patologis? Contohnya pada hipertrofi pada atlet dibandingkan hipertrofi pada mereka yang hipertensi, atau kalau dia punya masalah kardiomyopati kongenital. Apa yang dilakukan? Dengan AI ini maka 96% itu bisa dibedakan.
selama ini kita memakai apa yang kita sebut modalitas strain, ya, kemudian isu Doppler untuk itu bisa kita lakukan, tetapi sensitivitasnya bisa dinaikkan bila dikombine memakai AI. Ya. Kemudian tentu hal-hal lain membedakan kardiomiopati, amyloid dan lain-lain, kemudian membedakan CP dan retrospective kardiomiopati, ya, dan banyak sekali ini yang bisa kita dengan alat USG sederhana, maka hal-hal yang beyond our knowledge selama ini bisa kita dapat informasinya dari AI. Ini salah satu algoritma deep learning dalam mengidentifikasi apakah pasiennya punya right atau left heart dysfunction dari EKG lagi, bukan dari echo. Kita tahu bahwa diagnosis right left dysfunction ini kombinasi dari klinis dan kita biasanya dibantu dengan ekokardiografi. Tapi dengan EKG saat ini dengan bantuan machine learning, maka kita akan bisa mendapatkan informasi apakah terjadi right ventricular systole dysfunction dan beberapa ejection fraction-nya kira-kira, ya. Kemudian ini akan turun, area-area under curve-nya cukup baik, ya, 80%, dan ini menjadi menarik kalau ini bisa kita pakai integrasi sehari-hari dengan EKG sederhana. Kita tahu pasien kita ternyata punya masalah gagal jantung kanan dan kiri yang tidak semua bisa kita pastikan, ya, dengan analisis dan pemeriksaan fisik kita. Ya, ini adalah pola-pola yang kemudian dipakai untuk melakukan apa yang disebut prediction modeling. Nah, ini yang menarik karena kalau untuk image interpretation, saya kira ini sudah kita lakukan dari dulu dan memang sedikit-sedikit meningkat dengan AI ini. Tetapi yang menarik kalau kita bisa memakai ini untuk mempredik sesuatu yang akan terjadi ke depan. Sehingga secara individual pasien kita bisa informasikan akan terjadi sesuatu pada Anda pada usia segini misalnya, maka dari awal kita lakukan intervensi supaya. Misalnya saja ini dengan data echo, ECG, CT angio, SPECT, CMR, kita masukkan ke dalam AI-nya, ya, diolah datanya, kemudian dengan metode-metode yang ini saya kira selalu kita perlu kolaborasi dengan teman-teman dari sejawat-sejawat yang bekerja di bidang komputasi. Untuk kita di Departemen Kardiologi kita kerjasama dengan satasonya dengan sejawat-sejawat dari teman-teman dari Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia misalnya, dan untuk mengembangkan ini dengan convolutional layer, pooling layer, dan kemudian akhirnya keluarlah output. Dan ini melalui signal processing, image segmentation, dan analisis structure data. Ini salah satu model develop untuk melihat apakah pasien punya CAD dari data-data bukan angiografi, ya, data-data generik yang ada gitu, belum ada angiografi baik koroner maupun dengan CT angio, berapa faktor-faktor apa saja yang ternyata penting untuk itu. Dan ini dibuatkanlah model prediction dengan machine learning dan AI, ya. Kita masukkan data-datanya, ternyata memang usia, seks, ethnicity, hiperkolesterol, hypertension ini mempunyai ranking tertinggi ternyata. Kita tahu prediktifnya sangat baik untuk melihat apakah pada orang tersebut ada CAD obstruksi apa tidak gitu. Dan ini penting sekali kita lakukan di perifer. Kita lihat dengan melihat data-data ini saja dengan bantuan AI, maka kita bisa melihat, oh Bapak punya penyakit jantung koroner yang penyempitannya clear, maka bisa dilakukan proses selanjutnya dikirim ke center kardiologis terdekat. Kemudian tentu dengan bantuan kalsium score, dengan CT yang ada, sudah pasti prediktifnya akan makin meningkat. Dan ini yang berkembang terus di bidang ini. Salah satu modeling lainnya adalah kalau pasien punya hypertrophic cardiomyopathy. Dengan modeling ini 10 tahun ke depan yang paling ditakuti oleh yang paling kita tidak harapkan terjadi pada pasien cardiomyopathy hypertrophy, dia misalnya saat ini sehat, kira-kira ke depan kapan dia menjadi aritmia, atrial fibrilasi. Kapan dia menjadi sinkope, bahkan atau kapan dia terjadi sudden death misalnya. Nah, inilah yang salah satu pentingnya AI di sini, dibuatlah modelingnya, kemudian dengan bantuan clinical data, disease lain, data-data pasien lainnya, bahkan bila dimasukkan data-data genomik, maka 10 tahun ke depan akan ada prediction berapa persen kemungkinan yang bersangkutan AF misalnya,
atau sinkope atau sudden death. Nah, ini penting sekali sehingga dari awal kita bisa melakukan sesuatu untuk pasien kita. Ada banyak metode yang terus berkembang, tata laksana tadi disebutkan dalam lecture pertama, tadi semua banyak sekali. Dan ini bisa kita lakukan dari awal untuk pasien-pasien kita supaya bisa meningkatkan survival, harapan hidup, dan seterusnya. Ya. Ini menjadi lebih nyata lagi pada era pandemi. Sejauh sekalian, kita sekarang punya banyak wearable devices. Saya kira ada juga disampaikan kita dengan telemedicine, ya, pasien-pasien kita suruh periksa EKG dari jauh ketahuan ya, punya kalau pakai smartwatch ada EKG-nya, tekanan darah bisa diukur sendiri ya, dan tentu ini bila ada kombinasi dengan AI ini menjadi akan sangat menarik ya. Misalnya saja pada pasien hipertensi. Hipertensi itu adalah pola yang seperti ini, kira-kira ada perubahan sirkadian yang mempengaruhi tekanan darah. Dan bila adalah trigger spesifik ketika tensi naik, nah ini yang repot. Bisa terjadi misalnya stroke yang pada waktu-waktu yang tidak diketahui atau tidak dikenali secara nyata. Maka dengan menggunakan misalnya kombinasi pemakaian dari device remote, ya, memakai smartwatch misalnya, atau alat-alat mengukur tensi yang bisa dipakai di rumah oleh pasien kita, maka pola ini bisa kita dapat ya dengan bantuan AI, maka ketahuan pada kapan terjadi surge dan di mana potensinya. Kalau terjadi surge pada situasi tersebut, maka potensi stroke besar sekali misalnya, atau terjadi udem paru kalau pada pasien-pasien yang ternyata ada masalah kardiak selama ini. Nah, ini harus dihindari. Maka pola pemberian obat dan lain akan membantu untuk menghindari pasien jatuh ke situasi katastrofik tersebut. Nah, ini sudah dipakai lagi, ya, saya kira salah satu yang mengembangkan, terutama pada era pandemi ini ya, di Jepang, Rio dan tim memakai ini, kombinasi antara smartwatch ya, dengan AI, kemudian dipakai untuk prediction medicine, anticipation, mereka menyebut antisipasi. Antisipasi terjadinya apa? Terjadinya surge, peningkatan mendadak dari tekanan darah yang berpotensi mengakibatkan event pada pasien. Jadi informasi tersebut ada servernya begitu, kemudian tiap pasien didaftar pada banyak tempat di Jepang, dan terutama pada lansia-lansia yang di sana kita tahu di Jepang banyak orang-orang tinggal sendiri. Ya. Nah ini lihat dari center ketahuan nih, bisa diprediksi kapan mulainya timbul surge tersebut, dan dari awal bisa diantisipasi sehingga kemungkinan terjadinya katastrofik pada pasien bisa dihindari. AI ini menjadi menarik juga, kita di-combine dengan data IoT, jadi Internet of Things ya. IoT ini data-data bisa didapat dari internet, misalnya saja informasi suhu, informasi ambient temperature, informasi spesifik untuk tiap tertentu. Jadi kita bisa combine data-data misalnya dari personalized yang dipakai oleh pasien memakai wearable device ya, dikombin dengan data dari lokasi dia berada, dengan bantuan Internet of Things, maka AI dengan itu keluarlah situasi seperti ini ya. Maka berapa tensi yang aktualnya? Apakah potensi timbul atrial fibrillation pada jam-jam tersebut ya? Bisa dilakukan monitoring. Nah, ini menarik sekali, ke depan di era ini kita akan bekerja seperti ini bersama ini. Tetapi pengetahuan kita sebagai dokter lah yang akan membuat ini bisa berjalan baik, dipakai oleh sejawat-sejawat kita teman-teman sejawat semua yang tentu mengetahui patofisiologi ya, dan informasi ini bisa dipakai untuk tata laksana selanjutnya. Nah, ada satu masalah dengan AI ini, tentu bukan semuanya smooth. Salah satunya apa yang disebut sebagai race bias. Jadi ada healthcare algorithm AI misalnya di Amerika misalnya, ternyata tidak bisa dipakai pada black people. Karena data-datanya banyak diambil dari Caucasian di sana. Dan ini tidak precise betul untuk black people yang punya data-data genomik yang berbeda. Oleh karena itu penting sekali kombinasi dari data genomik, data-data spesifik populasi, dikombin dengan data-data yang big data yang standar untuk itu ya. Nah, oleh karena itulah maka saya mengajak para teman-teman sejawat di seluruh bidang, apalagi untuk yang terkait kardiovaskuler, untuk kita lebih banyak lagi memberi informasi
di era cloud ini bisa diambil dari mana saja, dari jurnal, publikasi, dan lain-lain. Untuk orang-orang Indonesia, apa saja gene, ya, kemudian proteomics, dan lain-lain yang bertanggung jawab pada disease. Oleh karena itu kita selalu mengencourage ini salah satu studi kita dari Departemen Kardiologi FKUI yang kita lakukan di daerah binaan kita, di Pamijahan misalnya. Ini dipublish di jurnal tahun 2020 waktu itu, ternyata salah satunya MTHFR gene ini bertanggung jawab pada hipertensi di kelompok di rural population tersebut. Ya, kalau ini ada polymorphism di sini, combine dengan data-data lain, data-data lifestyle, smoker misalnya, kemudian lack of exercise, maka hipertensi menjadi sangat besar. Ya, begitu juga kalau di setting klinik. Ini publikasi kita tahun lalu, ternyata bahwa orang-orang Indonesia itu punya polymorphism sitokrom P2C19 yang mengolah clopidogrel yang lebih tinggi daripada orang-orang di Kaukasian, sehingga lebih dari kira-kira sepertiga atau lebih pasien-pasien Indonesia yang kita datang ke center kita di Rumah Sakit Jantung Harapan kita itu ternyata tidak clopidogrel dengan baik. Nah, ini tentu data-data ini membantu kita dikombin dengan AI, maka setiap pasien akan punya tata laksananya sendiri. Dia akan mendapat layanan terapi precise yang berbeda satu orang dengan lain. Oleh karena itu saya mengencourage sekali lagi teman-teman semua untuk data-data seperti ini banyak kita bisa publish ya, sehingga pada akhirnya banyak yang bisa mengambil data ini untuk keperluan melakukan precision medicine pada populasi rakyat kita di Indonesia. Ya, jadi secara overall jadi banyak data source yang kita perlukan, data lingkungan ya, data biologi ya, data klinis dan ini untuk membuat algoritma dan seterusnya ya. Dan mudah-mudahan makin berkembang ini untuk kita bekerja bersama dengan AI dalam seharian kita. Jadi sebagai mesti kita needs untuk ini jelas ya. Era pandemi mengakselerasi keperluan ini. AI adalah promising sekali untuk personalized CV medicine, meningkatkan prediksi, diagnosis, tata laksana prognosis ya. Dan sekali lagi specific population based data ya. Dari populasi kita diperlukan untuk ini. Jadi saya mengundang kita semua untuk banyak mempublish data-data terkait populasi kita. Ya, pada akhirnya AI ini kita akan hidup bersama, tapi ingat bahwa seperti dalam kartun ini, apakah kita concern dengan AI? Tidak. Tapi jangan sampai kita menurunkan intelijensi kita sendiri, jadi hanya bergantung pada AI. Kombinasi pemahaman pengetahuan kita dengan AI dan digital health secara keseluruhan. Layanan pada rakyat dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.